waktu itu ya, pemilihannya parkiran setelah Lebaran, yakin saya berkah semuanya. Para jamaah ya. Jadi kalau misalkan musim pemilihan, tapi Kota Bekasi akan menggelar Kota Bekasi. Jadi kalau misalkan jelang musim pemilihan para jamaah, orang pada bagi semua Pak, pada inget rame Pak. Kenapa? Karena dia juga pengen diingat. Pengen diingat Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran kedua nih. Jangan sampai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita menjadi nol, na'udzubillah nilainya, atau berkurang nilainya, manakala nilai ini lepas dari tangan kita. Ya, para jamaah. Jadi berbagi itu tidak menunggu kita ada, kita lapar. Apa yang kita miliki saat ini diberikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang tadi disampaikan sama Ustaz Andi. Jadi jago karya punya sistem manajemen, apa yang diterima dia harus berpikir segera mungkin ini harus dikeluarkan. Para jamaah. Ini kalau kita beda para jamaah, kita ya yang diterima dikumpulin, ada datang mohon maaf ya, datang lagi mohon maaf ya, terombol mati sedekah Rp1.000 ya kepada jamaah. Padahal mah yang dipilih tadi udah 100-an, yang diberikan 1.000. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Padahal Islam Pak, Islam konsep berbaginya itu luar biasa. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang menginfakkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang menanam 1 butir biji, lalu kemudian tumbuh 7, lalu dari 7 masing-masing cabangnya tumbuh 100 bakal biji lagi pada jamaah. 700. Bukan hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan Allah taala melipat gandakan siapa saja orang yang mampu berbagi, yang boleh jadi dia punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Jadi nggak pernah miskin orang berbagi, nggak pernah fakir orang berbagi. Bahkan setiap kali dia berbagi, dia terus menjadi berkembang. Ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang kita lakukan, dan ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa puasa secara bahasa itu al-imsak, menahan. Apa yang dimaksud menahan? Tadi Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bukan hanya mampu menahan masuknya zat ke dalam rongga tubuh kita, akan tetapi menahan al-imsak biijtinabil manhiyat, yakni menjauhi apa saja yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika perjalanan Ramadan telah selesai, perjalanan puasa telah selesai pada jamaah, entah setiap harinya ataupun nanti per tanggal 29 dari perjalanan Ramadan nanti, tidak ada lagi para jamaah tetangga dengan tetangga tidak bertanya. Tidak ada lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala update status yang menyinggung tetangganya. Tidak ada lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah orang baku hantam satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia telah berhasil menjalankan puasa itu sendiri. Karena puasa adalah mampu menahan bukan hanya makan dan minum, tetapi mampu menahan jawarihnya, anggota tubuhnya, matanya, lisannya, telinganya, tangannya, kakinya dari menyakiti orang lain. Kepada jemaah. Makanya kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Siapa orang yang tidak mampu meninggalkan berkata bohong, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala saat berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan usaha dia menahan lapar dan menahan haus. Jadi apa?
lisannya tidak bisa dijaga membicarakan orang lain, gagal puasanya. Secara nilai, bukan secara syariat. Secara syariat masih sah, tapi secara nilai gagal. Orang yang berpuasa tetapi dia tidak mampu menahan tangannya untuk melakukan update status yang boleh jadi menyinggung orang lain. Lisannya bisa dia tahan, tapi tangannya susah. Ini zaman media sosial Pak, lebih susah menahan tangan dibandingkan menahan lisan. Iya betul. Gara-gara berbuka aja bisa jadi para jemaah yang dimuliakan orang lain tersinggung karena tersudutkan. Iya. Gimana sih berbuka setelah maghrib ini? Kok gorengannya begitu? Wah, tuh para jemaah yang dimuliakan. Dia nggak ngomong, tapi update status Pak. Allah kirim. Hati-hati para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini nilai yang ketiga, dia mampu seluruh menahan jawarihnya, anggota tubuhnya. Lisannya dia mampu jaga, tangannya dia mampu jaga, lalu kemudian matanya dia mampu jaga. Maka para jamaah di dalam kitab As-Siyam itu Al-Imam Abdullah Syirajuddin Al-Husaini beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, man qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaimun. Kalau ada orang yang ngajakin berantem, kalau ada orang yang mencela dia, maka katakan saat itu juga, mohon maaf saya lagi puasa, mohon maaf saya lagi puasa. Tuh para jemaah, di dalam perjalanan Pak, ada aja yang namanya orang sengaja atau tidak sengaja ribut itu. Gimana sih naik motor? Gimana sih naik mobil? Mau pelan-pelan dan lain sebagainya. Buka pintu, ribut aja di sini. Kita lagi puasa, kita bilang mohon maaf saya lagi puasa. Gitu para jemaah. Ini maaf enggak? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu saya ngisi di Al-Ikhwan, itu saya dapat informasi Pak, anak-anak muda, ini saya pesan sama anak-anak muda nih yang masih sekolah SD, SMP, para jemaah ataupun SMA, ya, itu tawuran sudah sampai ke Punas 3 yang meninggal saat di Rawalumbu, lalu kemudian di Cibitung, di Mustikan Jaya, area saya bekerja, luka-luka. Para jemaah, na'udzubillah semua, na'udzubillah. Kita harus jaga anak-anak kita. Harus jaga anak-anak kita. Usahakan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika bergerombol jangan keluar ke jalan raya. Ya. Ini area di Duren Jaya. Ya. Jadi setelah sekolah Ananda, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu jam 1 kalau misalkan hari-hari libur, anak-anak pada kumpul. Ngapain? Lomba lari Pak. Lomba lari. Yang parahnya lagi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ditaruhkan nominal